Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang sudah membangkitkan kita dari kematian kepada kehidupan kembali. Jadi perlu kita ingat-ingat itu bahwa tidur itu adalah saudara mati. An-naumun ikhwatul maut. Jadi dalam surat Al-Mudatsir, surat Az-Zumar, surat Al-Mudatsir, surat Az-Zumar ayat 42 itu dijelaskan itu Allah yatawaffal anfusa hainu mautiha walati lam tamutu fi manamiha wa yumsiku ilal maut wa yursilu ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kata Allah, Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Allah pun menggenggam roh orang yang masih hidup sewaktu dia sedang tidur. Menahan yang satu karena bangkainya lancur di tanah. Melepaskan yang satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Sesungguhnya kejadian tidur itu adalah kejadian yang amat besar bagi mereka yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Dalam bahasa lainnya bagi mereka yang belajar dan mempelajarinya. Jadi seketika kita tidur bisa kita mendengar itu, Mam? Tidak bisa ya? Bisa kita melihat itu Pak Pendi? Tidak bisa ya? Bisa merasa kita maju sedang tidur? Tidak bisa. Otomatis juga kita tidak bisa berpikir ya. Jadi yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, waktu kita sedang tidur itu dia sedang keluar. Nah, kembali kepada genggaman Allah ya. Jadi orang yang sudah mati itu rohnya ada di genggaman Allah. Orang yang masih hidup pun rohnya ada di genggaman Allah, tapi waktu dia sedang tidur. Nah, menahan yang satu karena bangkai sudah hancur di tanah, melepaskan satu karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Nah, sedemikian itu adalah kejadian yang besar bagi mereka yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Atau bagi mereka yang belajar, kita ini kan belajar, bagi kita itu suatu kejadian yang besar. Makanya sewaktu bangun tidur kita mengucapkan doa apa? Sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati. Nah, jadi yang dengan nama Allah itu roh itu nama Allah yang ketujuh diambil itu. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin. Nah, jadi roh itu bernama dengan nama Allah yang ketujuh, Mukmin namanya. Nah, jadi yang dengan nama Allah ini kalau masuk hidup kita, kalau dia keluar mati kita. Makanya kalimatnya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah aku hidup, dengan nama Engkau aku mati. Nah ceritanya seperti itu. Nah seketika kita dikembalikan roh ke tubuh, apa doanya? Alhamdulillazi ahyana ba'da mamatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku daripada kematianku. Jadi itu bukan bukan omong-omong, bukan omong-omong biasa aja, itu memang real adanya. Maka kalau orang bertanya tentang kematian, lah kita tiap hari mati. Dan tidak ada kepastian roh itu dikembalikan Allah lagi, tidak ada. Tapi karena kita kebiasaan dikembalikan, jadi kita merasa aman. Besok kalau mau tidur malam, besok mau bangun. Banyak juga orang yang tidur malam besok tidak bangun lagi, tidak dikembalikan rohnya, bahkan jiwanya yang ada itu diambil sehingga dia mati. Nah jadi dialah yang mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak, dan bergerak di tubuh kita. Nah jadi dalam kalimat ini ada kalimat yang berbunyi wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nah, jadi dan orang-orang yang beriman dan beramal solihah, mereka itulah penghuni sorga. Mereka di dalamnya kekal. Nah, itu. Jadi orang yang beriman itu
Iya, balik itu tadi, roh tadi. Al-mu'min itu roh itulah. Nah, itu. Nah, kalau dia melakukan amilus solihat itu sholat. Jadi sholat itu induk amaliyah. Jadi orang beriman, ruh tadi, kalau dia melakukan sholat, nah bagi mereka itu surga. Mereka menikmati kenikmatan dalamnya dan selama-lamanya mereka menikmati itu. Nah, jadi perlu dipahami itu Pak Jun. Kalau kita sudah berkata orang beriman, kadang-kadang kita ini kan lupa. Mana itu orang beriman? Mana Mam orang beriman Mam? Siapa orang beriman? Salat. Nah, orang beriman itu kalau kita tidak baca-baca, ya kita kan harus beriman. Orang Islam, orang yang bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Paling orang beriman di situ itu namo itu. Namo ruh kita dalam kondisi nol. Kita belum bersyahadat, kita belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji. Makanya dalam ayat Quran itu terang bahasanya. Ya ayyuhallazina amanu aqimus sholat. Hai orang beriman, dirikan sholat. Apa artinya? Orang beriman belum sholat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa artinya itu? Orang beriman belum puasa. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa artinya? Orang beriman belum bertakwa. Nah, orang beriman itu adalah nama ruh. Seketika dia belum berbuat apa-apa. Nah, di ayat ini dijelaskan orang yang beriman dan melakukan sholat, mereka itulah penghuni sorga. Mereka di dalamnya adalah kekal abadi. Nah, jadi perlu diketahui ya bapak-bapak, status kita sebagai mukmin atau orang beriman itu tidak perlu sembarang posisinya itu. Karena kita punya namo. Namo kita yang pertama kali itu nur. Itu cahaya itu. Sewaktu Allah membangkitkan sifatnya hamdu, dia adalah Muhammad. Nah, Muhammad pun membangkitkan daripada dirinya 4 pasal, diantaranya adalah mukmin. Mukmin itulah ruh. Mukmin itu ruh. Jadi ruh di sini adalah bukan hanya ruh manusia sebenarnya. Roh langit, roh bumi, itu roh laut, roh danau, roh sungai, roh gunung, roh lembah, roh hewan, roh tumbuh-tumbuhan, roh biji-bijian, roh sayur-sayuran. Semua ruh-ruh itu berasal daripada Muhammad dan sama dengan ruh kita. Hanya saja berbeda tubuh badan jasad, berbeda kadar. Makanya kalau roh itu atau mukmin tadi dimasukkan ke dalam badan yang terbuat dari cahaya, itulah rombongan malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kalau roh itu atau cahaya tadi dimasukkan ke dalam tubuh yang terbuat dari tanah, namanya Adam, itulah kita. Kalau nur tadi atau roh tadi dimasukkan tubuh dari api, maka namanya jin. Jadi isi jin, isi malaikat, isi kita itu sama Pak Jun, roh galau. Nah, pada waktu itu nama kita adalah nur. Nah, sudah. Setelah nur tadi dibawa ke Baitullah, dipertemukan dengan Allah yang tidak nyata, Allah melainkan nyata beliau Muhammad tadi. Nah, berlakulah surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah seketika kau keluarkan keturunan Adam, aku akan saksi atas roh mereka masing-masing. Aku tanyakan kepada dia, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ulang lagi ya. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, karena mereka melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan dia yang dengan Tuhan, dia jawab, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kami dan kami menyaksikan. Itu surat Al-A'raf 172. Nah, jadi pertanyaannya, siapa Tuhan waktu itu? Tuhan waktu itu adalah Allah. Siapa yang dengan Tuhan? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Itulah Muhammad. Muhammad awal. Muhammad Rasul. Jangan diingat Muhammad orang Arab. Muhammad orang Arab baru.
tahun 571. Nah, itu di alam yang belum ada tubuh badan jasad, alam cahaya. Waktu itulah kita bernama mukmin. Waktu kita melihat Allah tidak nyata, Allah lain nyata Muhammad di dalam Baitullah. Waktu itulah kita bernama mukmin. Nah, sudah itu kita ditiupkan ke dalam tubuh. Berubah lagi nama kita, yaitu ruh. Sudah itu kita ditempatkan di hati. Berubah lagi nama kita, yaitu insan. Sudah itu kita bermasalah dalam hidup. Datang masalah, kita tampung. Berubah lagi nama kita, yaitu akal. Seketika kita mencari solusi, ini cak mano ini bagaimana ini. Berubah lagi nama kita, jadi fikir. Nah, seketika kita menimbang, kalau ini aku buat manfaatnya sekian persen, kalau ini aku buat mudaratnya sekian persen, berarti ini. Nah, itu nama kita hayal. Nah, seketika kita merangkum semua itu, nama kita paham. Seketika kita mengeksekusi apa yang kita akal, fikir, hayal, paham, ilmu tadi, nama kita ilmu. Jadi ilmu itu nama kita. Nama kita itu. Begitulah, begitu banyak nama kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sama dengan ini rambut, ini alis, ini bulu mata, ini kumis, ini jenggot, seterusnya. Padahal barangnya itu juga. Perbedaan nama tadi adalah karena posisi dan fungsi. Nah, jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang atau roh-roh tadi seketika dia sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Waktu itulah dia mukmin gitu. Jadi orang yang beriman atau ruh yang sedang berhadapan dengan Tuhannya di dalam sholatnya, nah itu insya Allah surga bagi dia. Itu yang perlu kita catatkan dalam acara pagi ini. Jangan nanti seperti orang banyak-banyak itu, siapa orang beriman? Oh, kita-kita ni lah. Padahal orang beriman itu adalah roh kita seketika berhadapan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Hanya itu orang beriman. Nah, oleh karena itu dikendaki kita ini sholat selalu, Pak. Sholat selalu. Jadi sholat itu ada 3 macam. Ada amilus sholat. Amilus sholat itu itulah yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Sudah itu ada akimus sholat. Akimus sholat itu kita lakukan 5 kali sehari semalam juga, tapi sudah bersifat kerohanian. Nah, ada yang ketiga hafizus sholat, menjaga sholat. Nah, kalau menjaga sholat itu sesudah sholat suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan sebagai orang yang sholat. Kita jaga betul. Nah, itulah yang disebut dengan sholat doimun. Jadi selama kita amilus sholat itu bisa, anak-anak bisa melakukan itu. Orang yang bukan Islam bisa melakukan itu. Bahkan orang agamanya beda tapi karena jadi bintang film, dia seperti sholat, tapi itu namanya amilus sholat. Nah, kalau akimus sholat dia sudah mulai masuk kepada kerohanian. Itu tadi, mendengar di telinga, melihat di mata, merasa dia berpikir di otak, itu adalah roh kita. Nah, kalau kita sedang tidur, semua itu tidak bisa terjadi. Kalau bangun, baru bisa terjadi. Artinya sholat juga roh kita yang melakukan. Dengan cara apa? Dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan pemikirannya, dengan kesadarannya. Nah, jadi dikehendaki oleh Allah itu, kita tuh sholat doimun itu, hafizus sholat. Nah, polanya ya pola sholat itu. Sebelum sholat kita wudu. Nah, kan gitu tuh. Ada sholat tak wudu. Wudu itu walaupun sholat sunat, Pak Jud, kalau sholat sunat yang kita lakukan, wudu itu jadinya wajib. Nah, kita kan sholat sunat tuh, tapi wudu itu wajib hukumnya. Ini tidak berwudu tidak sah sholat sunat gitu. Jadi sholat wudu itu wajib. Nah, wudu itu artinya mengangkat dosa zahir, mengangkat dosa batin. Nah, dosa zahir apa? Penyakit badan, itu dosa zahir itu. Nah, kalau dosa batin apa? Penyakit hati. Dicuci. Kenapa? Yang di hati itu dicuci. Sebenarnya dengan apa mencucinya? Ya Allah dan Rasul yang bisa. Tapi disyariatkan air. Dan ada air, debu. Nah, carilah 8 pintu tempat masuk penyakit hati itu.
Makanya 1, 2, 3, apa lagi? 4, 5, 6, 7, 8. Itulah lubang-lubang, pintu-pintu tempat masuknya penyakit hati, tempat masuknya dosa ke dalam hati. Contoh misalnya gini, kalau yang paling lancar itu kan mengupek Pak ya, mengupek, mengicuh, bergunjing itu, akan dari sini masuknya. masuk sudah itu, dok itu bertamu ke rumah kawan, nampak fitinya 200.000 di bawah teplak meja. Yang di sini mau mengambil, tapi tidak mungkin dia ngambil sini, pasti pakai tangan. Dia dia banyak. Nah itulah yang perlu dicuci. Pertama kali dicuci dalam bentuk tangan. Waktu kita cuci tangan tuh sebenarnya yang kita cuci bukan tangan, tapi yang punya tangan. Yang punya tangan tuh roh tadi. Makanya waktu wudhu tuh kata Nabi jangan ngomong, concernlah kepada wudhu, jangan berbicara. Itu akan merusak wudhu. Karena ya seperti itu, pas kita nyuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mencuci dosa kita yang ada di telapak tangan. Itu siap sih, kita mencuci dosa kita yang ada di mulut. Mungkin kita menggunjing, berbohong, memfitnah, atau kita memasukkan makanan yang tidak baik, dan seterusnya sampai ke 8 itu. Jadi concern. Nah sudah selesai badan dibersihkan, hati dibersihkan dengan wudhu tadi, maka kita tutup dengan doa. Apa doanya? Doa wudhu. Apa bunyinya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itulah penutup. Nah sudah bersih fisik, sudah bersih hati. Dari rumah itu kadang-kadang orang tidak tahu Pak Pen. Dari rumah tuh Pak Jun bersuju kawannya, tahu tidak kamu? Itu tetangga kamu tuh, payah itu, alah membawa bini orang, alah mengupek dulu dari rumah. Kita tidak paham itu sudah membatalkan wudhu. Jadi pikirnya membatalkan wudhu itu buang angin, kena kotoran kan, padahal yang tadi itu sudah mengotor, sudah membatalkan wudhu. Makanya kita kalau sudah sampai di masjid itu kan kita diam. Takutnya kalau ada yang ini ngutik-ngutik ini, karena berarti kalau ada tidak masjid itu hanya benar dekat dengan kawannya, bahkan sedang sholat itu kita mengotori diri. Aduh, contoh begini, ini yang ngambil saksikan ya, tapi kita udah sebut tamu. Aduh imamnya memang kita akui imamnya memang kurang, tak beres lah kan. Sudah sembahyang langsung ngomong, apun itu. Orang sudah sholat itu istighfarnya alhamdulillah. Aduh tuh. Jadi kamu tengok kata aku, ini di dalam sholat dia sudah mengotori dirinya. Setelah selesai sholat dia nyatakan kekotoran diri. Dia tidak menyadari bahwa tadi dia berwudu. Itulah guna ilmu pengetahuan tuh Pak Jun, untuk menghindari kegagalan-kegagalan kita dalam sholat. Itu. Sementara yang bersangkutan itu merasa aman, merasa nyaman dan merasa dia sholat gitu. Nanti dia baru tahu kalau semua amaliyah kita ini tidak akan diterima oleh Allah tanpa sholat kan. Tapi sholat kita sudah tercemar itu. Ketahuannya kapan? Waktu akhir hayat, ajal habis, rezeki habis, kita didatangi malaikat maut Pak Jun. Bu Fikri, ya apa? Habis waktu tuh balik ke Tuhan lagi, siap. Dah, tapi sebelum balik kita putar dulu video. Diputar video Pak Jun. Diputar video dari umur 0 sampai umur kita nak mati saat itu. Wah bagus, surganya bagus, taman-taman bagus, fasilitas bagus, kendaraan bagus, bidadarinya cantik-cantik macam-macam, riang gitu. Tapi kata malaikat itu tadinya seperti itu. Itu yang aslinya kok diputar neraka kalau Pak. Wah, ngapa itu? Kok neraka semua? Lah itulah persoalannya. Itu. Apa persoalannya?
Satu contoh ya tuh. Kamu dari rumah itu sudah bersih tubuh, bersih badan, bersih roh, bersih hati. Di jalan kamu kotori lagi. Kamu bergunjing. Batal wudhu, batal sholat. Sudah. Karena kamu pakai motor, tidak sempat bergunjing dengan kawan. Kamu sholat. Waktu kamu sholat, kamu ngejumal. Berkata-kata hatimu tentang imam itu yang begitu dan seterusnya itu. Nah, selesai sholat langsung kamu nyatakan apa pulo imam orang astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Allah bergunjinglah gitu dengan kawan sebelah ini tentang imam tadi. Tanpa disadari dari sholat tadi sampai akhir kotor, rohani kita kotor. Lah kalau rohani kita kotor, wudhu kita tidak sah, sholat kita tidak sah, maka semua perbuatan itu tidak sah. Itulah satu contoh. Belum lagi gunjingan-gunjingan di luar. Nah, itu tahu tak apa itu arti gunjingan itu? Gunjingan itu memindahkan kebaikan kita kepada orang, mengambil keburukan orang kepada kita. Itu kerja bodoh kata malaikat Israel. Padahal dengan bergunjing tadi, orang itu tidak akan berubah baik. Nah, itu. Sudah itu pahala kamu kasih ke dia, dosanya kamu ambil. Kan kerja bodoh itu. Itulah yang terjadi selama ini. Belum lagi kamu yang menipu orang, yang begini begitu. Maka hilang. Nah, waktu itulah dia ngomong Pak Jun, Rabbana absorna farji'na na'mal solihan. Tuhanku, akulah melihat nian, lah mendengar nian, lah tahu nian. Rupanya aku ditipu. Nah, balikkan ke dunia sebentar saja. Farji'na na'mal solihan. Balikkan sebentar saja untuk aku, untuk melakukan solihan, salat yang baik dan yang benar. Gara-gara salat tidak baik dan benar, kacau segala amalia kita. Kacau segala fasilitas kita. Ya kata Tuhan tidak bisa cek itu. Berapa umur gini? Lah 70. Nah, 70 lama itu. Makanya kamu tuh ikut pengajian, baca Quran, berdiskusi, bertanya ke orang cara ibadah yang benar itu bagaimana. Jika mentang-mentang kamu lakukan surau, lah sholat, kamu anggap aman-aman baca, tidak bisa. Karena sholat itu adalah kesucian, tidak boleh dikotori. Nah, kamu mengotori terus kerja kamu. Nah, jelas amalia itu uang akhirat. Nah, kamu ambur-amburkan ke orang. Nah, itu malah dosa orang kamu ambil dengan cara kamu mengumpat, mengunjing macam-macam. Itu kesalahan kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Fazuqu azaba bima kuntum ta'malun. Yalah kau rasa azab itu karena ulah perangai kamu itulah. Nah, itu yang terjadi. Itu yang menyedihkan itu. Kalau jelas dulu kita tidak sholat, tidak puasa, ya lah tahu gitu. Ini tidak, kita orang masjid, orang surau. Nah, jadi balik ke cerita tadi, orang yang beriman, nah itu, dan orang-orang yang beramal soleh, itulah orang yang dia si mukmin tadi, si ruh tadi, dia melakukan sholat. Nah, dalam situasi itulah dia disebut orang beriman dan beramal soleh. Jadi kendaki oleh Allah itu kita sholat itu jangan amilus sholat aja. Kalau amilus sholat itu kan mengerjakan sholat. Bentuk wujudnya itu tegak, ruku, itidal sujud duduk, mengucapkan Allah Akbar sampai salam. Tapi belum tahu tujuannya. Dia masih ke pasar, ke kebun, kemana-mana. Itu amilus sholat. Kalau akimus sholat, menegakkan sholat. Nah itu yang tadi. Yang mendengar itu, yang melihat itu, yang merasa itu, yang berpikir itu. Itulah yang melakukan sholat dengan ingatannya, perasaan, kesadaran. Tidak boleh kemana-mana. Makanya di siku nanti diperlukan kita tahu di mana tempat kita melihat, di mana tempat kita berdiri. Itu diceritakan itu di dalam kajian Aqimus Sholah. Kalau sholat di mana tegak? Imam. Di mana? Di sini, di masjid ya. Nah, benar imam tuh. Kalau lagi sholat badannya tegak di masjid. Tapi yang sholat bukan badan, man. Yang di dalam badan, yang mendengar, yang melihat, yang merasa berpikir rohani gitu. Dengan ingatannya. Wa aqimis sholah li zikri. Kau dirikan sholat untuk mengingat. Apa yang diingat? Nah ini kan tadi ditanya Pak Jon. Yang diingat itu kata Allah,
Wa min hadisu kharajta fawali wajhaka sadral Masjidil Haram. Dari mana kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Nah, itu dia. Wajah itu sebenarnya bukan wajah tubuh, wajah ruh. Wajah ruh itu adalah ingatan, perasaan dan kesadaran. Aku situ. Makanya haji itu wajib. Nak nengok Ka'bah, karena Ka'bah itu ada Masjidil Haram. Nah, sampai di situ masuklah ke Masjidil Haram. Ada makam Ibrahim depan Ka'bah tuh, ada makam Ibrahim. Maka kata Allah, "Fatahizu mim maqam Ibrahim shalah." Kamu ambillah sebagian makam Ibrahim. Nah, disitulah kamu sholat. Nah, kan jelas kalimat itu. Disitulah kamu hubungkan rasa dirimu kepada Tuhan. Di sekitar makam Ibrahim itu. Falyabuduh rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia nunjuk kepada Ka'bah. Bukan Ka'bah itu disembah, Tuhannya. Nah, itu. Dalam apa? Dalam merasa. Nah, disitulah kita merasa, tidak kemana-mana. Jangan kemana-mana. Mantap-mantaplah dalam Masjidil Haram itu. Mantap-mantaplah berada di Ka'bah. Mantap-mantaplah di sisi makam Ibrahim. Jangan kemana-mana. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada janji Allah. Apa janji Allah? Itu surat Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat air yang mengalir di bawahnya itu, nah di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Apa air di bawah? Air zam. Di situ Pak Jen, kalau kita tegak itu dicabut penyakit hati kita. Mantap-mantap lah cabut. Lama-lama kurang dikit. Mulai kita senang dengan orang kaya kita senang, orang susah kita sedih, nak nolong kita tak ada duit, sedekahnya kita mendoakan dia gitu nah. Karena ini lagi cabut. Nah itu. Kalau kita ada rezeki, lain lagi ceritanya. Baca ngajak kawan makan lontong pagi bagi. Lontong Nelly. Baca kita bawa kue bagi-bagi dengan kawan, baca kita ngasih kopi, cak Pak Pen kemarin baca perlu kita mandari kawan-kawan. Nah, kalau kita sudah berkapasitas tinggi itu lain lagi ceritanya. Mungkin kita bikin yayasan, menyekolahkan anak orang, memberikan biaya ini macam-macam itu. Itu semuanya adalah efek daripada kebersihan hati. Kalau hati itu sudah tidak bersih, tidak bisa. Nak kayo cak manon ini tidak ada nak ngasih orang itu. Kalau dia nak ngasih orang paling tidak karena nak cari namo, karena nak calon, atau ada udang di balik batu gitu nah. Tapi kalau sudah bersih, tidak real dia. Karena hidup ini siklus, tahu siklus, perputaran. Take and give kata orang, menerima dan memberi. Makanya terima kasih. Sudah kita terima dari Allah kita kasih, dan terima dari Allah kita kasih. Biar kita sehat. Kita terima air dari Allah. Penuh dia numpuk. Tidak pernah kita kasih lama-lama bekuman air itu penyakit. Semestinya harus dikasih. Makanya orang donor darah itu Pak Jun sehat. Ketika dia menerima darah dari Allah dari makanan tadi, dia donorkan. Nah, kebanyakan kita kan tidak berani karena memang tidak berani. Tapi Allah maklumi ini. Makanya sel-sel darah itu mati. Kalau mati itu bahaya itu. Di puasa kan, dimakan lah kayak sel darah yang hidup. Hilang dia tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sama dengan air tadi. Pas dapat air ditumpuk, tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dikasihkan, maka dia jadi penyakit. Air itu kotor. Nah makanya hidup itu adalah siklus. Terima kasih, dapat bagi. Tidak perlu galau-galau nih, tidak galau-galau. Kalau kita dapat 1 juta kan cuma selawiri ngasihkan ke orang. Itu pun untuk membersihkan yang 1 juta tadi. Biar nanti Allah tambahkan begitu. Nah gitulah. Jadi di tempat yang mengalir di bawahnya di situ dicabut penyakit hati. Nah bagaimana Pak Abu Fikri kalau kami sholat tidak berada di dalam Masjidil Haram, tidak menghadap Ka'bah, tidak di sekitar makam Ibrahim, apa yang terjadi? Itulah ancaman Allah pada surat Al-Anfal ayat 35. Apa bunyinya? Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Solat mereka yang tidak di situ di Baitullah tadi itu sama dengan bersiul-siul aja, sama dengan bertepuk-tepuk tangan. Apa itu bersiul? Bersiul itu ini suaranya bagus,
bacaannya bagus, makhrajnya bagus, iramanya bagus, sehingga banyak orang kagum. Wah, kalau imam itu ngimam ya, nama beliau betul imam ya, bagus nian, suaranya merdu, banyak orang nangis. Tapi kalau dia tidak di Baitullah, tidak di tempat Masjidil Haram tadi, tidak menghadap kepada Ka'bah di situ, itu kata Allah sama kayak bersiul-siul, sama kayak bertepuk-tepuk tangan. Ujung-ujungnya apa? Fazuku azaba, kamu rasakan azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Karena tidak di situ, tidak dicabut penyakit hati tadi. Maka dia sholat masih pembenci, sholat masih suka iri dengki, sholat masih suka macam-macam itu. Akhirnya menumpuk penyakit di hati, pindah ke badan. Makanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itulah tempatnya penyakit. Ditambah penyakit itu. Karena tidak pernah dicabut-cabut, tidak pernah diambil-ambil, malah berkembang dia. Nah, masuk situ. Nah, jadilah kita itu penyakitan. Jadi orang sakit itu ada beberapa macam. Ada sakit dari anak-anak, ada sakit cacat, ada sakit karena umur. Itu tidak bisa dikategorikan. Sakit dari kecil, sakit cacat, sakit umur itu tidak bisa dikategorikan itu. Banyak Pak Abu, orang-orang soleh itu sakit. Itu bisa jadi dia sakit dari kecil, sakit waktu kecelakaan, sakit waktu tua. Itu tidak bisa dikategorikan. Tapi kata Allah, orang kalau penyakit hatinya sudah numpuk, dia akan pindah ke tubuh. Itulah, dalam hati itu ada penyakit, akan ditambah penyakit, pindah ke tubuh. Menyiksa, duit banyak, harta banyak, kita kaya raya, kita di atas kursi roda, makanan berserak, ayam goreng, rendang, panggang ikan macam-macam, kita cuma boleh makan sayur bening, tidak perlu beli pakai garam. Mobil ada, kendaraan ada, ya makanya orang lain, kita cuma nonton aja. Kan sakit gitu. Kawan-kawan pergi kemana, orang rumah pergi kemana, adik pergi kemana, kita tinggal di rumah, tersiksa. Belum sakitnya dirasakan. Akhirnya kalau orang tidak beriman, dia minta bunuh diri, minta mati cepat karena berat siksaan itu. Ada disebut fazuku azaba bima kuntum takfurun, karena kamu kafir. Nah, kita sholat diazab juga, kita sholat dikecekkan kafir juga oleh Allah. Makanya ayat itu wa makana sholatahum indal mutaka watasya fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, azab dan kafir. Rupanya kata Nabi, kafir itu bukan di luar diri, bukan merek agama orang. Kapan kafir itu? Bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan kafir dan beriman itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kita kira orang tidak sholat, orang sembahyang, itu sudah jelas. Rupanya orang yang sholat menghadap Allah tidak nyata Allah, mereka nyata Rasul. Menghadap Rasul tidak nyata Rasul, mereka nyata Baitullah hakikat. Menghadap Baitullah hakikat tidak nyata Baitullah hakikat. Menghadap Ka'bah, waktu itu dia keluar. Dia tinggalkan Ka'bah itu, dia tinggalkan makam Ibrahim, dia tinggalkan Masjidil Haram, dia pergi ke bank, dia pergi ke pasar, dia pergi ke mall, ke macam-macam. Itu. Jadi perbedaan si kafir dan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan. Kalau dia tinggalkan sholatnya, Ka'bahnya, Baitullahnya, Rasulnya, Allahnya, waktu itulah dia kafir. Tapi kalau dia tetap sholat, waktu itulah dia mukmin. Itu. Jadi itu kerja berat, butuh latihan, butuh kesungguhan. Zaman apa Abu? Kadang-kadang kami di dalam, kadang-kadang kami keluar. Tidak apa-apa. Memang itu tempat bolak-baliknya kita. Itu. Tapi tetaplah latihan-latihan terus sampai kita mantap. Sehingga kapanpun kita kemana-mana, kita masih bersama Allah dan Rasul dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah sholat iman. Nah, itu saja dulu kajian kita pada pagi hari ini. Jadi orang yang beriman yang ada dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang dia berada dalam posisi sholat. Dia berada bersama Allah dan Rasul. Baik itu sholat amilus atau perbuatan, ataupun akimus sholat, lebih utama lagi hafizus sholat atau sholat berimun. Jadi seketika kita bermasyarakat, suara, kata, perbuatan, pemikiran, perasaan kita mencerminkan kalau kita orang sholat. Dan itu tidak bisa dibuat-buat aja. Itu tercetak dengan sendirinya. Nah, itu saja dulu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Batuk. wabarakatuh.